Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Contracted Al-Ancient Divine Weapon. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi serta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang memudahkan bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Seketika pertarungan pun dimulai. Hanzan pun dengan cepat melepaskan serangan melodinya kepada monster tersebut. Dan seketika serangan Hanzan perlahan mulai merobek tubuh monster tersebut. Hingga pada akhirnya tubuh monster itu terpotong-potong. Setelahnya, Hanzan pun menyebut bahwa dengan ini tugas ke-18 telah selesai. Hanzan pun segera meminta Bai Suang untuk memeriksanya. Berapa banyakkah poin yang mereka miliki saat ini? Bai Suang pun mengerti dan segera memeriksanya. Yifan pun yakin setelah menyelesaikan begitu banyak tugas, mereka pasti menduduki peringkat pertama. Tak berselang lama, Bai Suang pun memberitahu Hanzan bahwa mereka telah mengumpulkan total 1.800 poin. Namun mereka masih berada di tempat terakhir. Mengetahui hal ini, mereka pun kaget dan bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Xia Youwei pun mempunyai pemikiran bahwa ada seseorang yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari mereka. Sedangkan Bai Suang yakin ini pasti ulah Jiaohu. Hanzan pun segera memeriksanya terlebih dahulu. Setelah Hanzan memeriksanya, Hanzan menyebut bahwa tim kedua hingga terakhir memiliki 2.300 poin, hanya sedikit lebih banyak dari mereka. Namun tampaknya lebih dari selusin tim memiliki 2.300 poin yang sama. Hanzan pun merasa ada sesuatu yang aneh. Mendengar hal ini, Bai Suang pun kaget mengetahui ada selusin tim dengan poin yang sama. Menurutnya, tim mereka tidak semuanya memiliki orang dengan bakat tingkat SSS. Jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan misi jerat tanpa henti. Namun menurut Hanzan, ini semua manipulasi skor. Semua tim sepakat untuk seri pada skor. Setelah menyelesaikan tugas, poin dibagikan kepada satu orang. Karena poin diperoleh secara kolektif, hal ini tidak melanggar peraturan Guardian. Mendengar hal ini, Bai Suang pun merasa jengkel. Tim mereka sudah menjadi target selama ini. Namun Hanzan meminta mereka untuk tidak khawatir. Poin mereka sudah dekat dan mereka masih punya peluang untuk mengunggulinya. Dan mengajak mereka semua untuk kembali ke kota Deep Blue Sky. Kemudian Hanzan dan Xia Youwei pun pulang dan menyapa Li Sutong dan memberitahunya bahwa mereka sudah pulang. Li Sutong pun menyambut mereka dan menanyakan tentang perjalanan mereka. Hanzan pun mengatakan bahwa mereka mendapat beberapa keuntungan, namun hasilnya tidak terlalu bagus. Namun mereka berhasil menyelamatkan pedagang karapan di tengah tugas. Jadi setidaknya mereka melakukan kebaikan. Li Sutong pun tidak kaget dengan hal ini dan menyebut bahwa ternyata gadis kecil keluarga pedagang itu diselamatkan oleh tim Hanzan. Pria yang tidak peka yang disebut Sang Siting pastilah Hanzan. Pantas saja Sang Siting mengganggu dirinya beberapa hari terakhir ini. Dia bertanya bagaimana cara Hanzan awakening dan menjadi spirit master kontrak yang kuat. Hanzan pun seketika bertanya apakah Li Sutong mengenal Sang Siting. Li Sutong menjelaskan bahwa kakek Sang Siting adalah teman lamanya.
Keluarga Sang juga merupakan salah satu dari 5 perusahaan besar dan berada di balik teknologi Chansung. Mereka terutama mengembangkan senjata kelas atas untuk Spirit Master kontrak tanpa roh dan untuk orang biasa. Bagi Li Sutong, sang Siting itu seperti cucunya sendiri. Han Zhan pun kaget mendengarnya karena latar belakangnya sehebat itu. Li Sutong menyebut bahwa keluarga Shang menyiapkan segalanya untuk menantangnya, berharap monster terbang itu akan mundur. Tapi tiba-tiba Han Zhan turun tangan dan menggagalkan rencana mereka. Han Zhan pun kaget dan Han Zhan pun bertanya apa dirinya tidak sengaja mengacaukan segalanya dengan niat baiknya. Namun Li Sutong menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Barang-barang yang diangkut karapan itu dimaksudkan untuk dirinya. Dan Li Sutong berencana untuk memberikannya kepada mereka berdua. Si Yayoi pun seketika bertanya apakah itu. Li Sutong pun menyebut bahwa ini adalah Breakthrough Elixir. Han Zhan pun menyebut bahwa dirinya pernah mendengar elixir ini, yang dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan reaksi dan pertahanan, bahkan bakat bawaan seseorang. Han Zhan pun ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Li Sutong pun bertanya kepada mereka apalagi yang mereka tunggu dan meminta mereka berdua untuk mengambil masing-masing satu. Han Zhan dan si Yayoi pun berterima kasih untuk hal ini dan segera mereka meminum elixir tersebut. Dan seketika notifikasi pun muncul. Han Zhan mengalami breakthrough, master kontrak spiritual tingkat kedua. Han Zhan pun juga menyebut elixir ini benar-benar energi yang sangat kuat. Sedangkan si Yayoi pun mengalami peningkatan atribut dari angin, api, petir, dan guntur. Dan terlihat di panel statusnya si Yayoi yang menjadi kontrak spirit level SSS tingkat kedua. Dan mendapatkan sebuah Divine Nature. Baru yaitu Heavily Ended for Symbols. Han Zhan yang melihat hal ini kaget si Yayoi mendapatkan Divine Nature baru setelah breakthrough. Namun tiba-tiba Han Zhan menyadari bahwa itu bukan hanya Heavenly Intent, tetapi juga Heavenly Phenomena, Wind, Fire, Thunder, dan Lightning. Ini adalah 4 simbol surgawi. Dan seketika notifikasi menyebut Jitter Score, Spring Wildfire terbuka, dan Signing Thunder terbuka. Menurut Han Zhan, Breakthrough Elixir sungguh luar biasa. Dirinya tidak hanya naik level, tapi di bawah Divine Nature si Yayoi yang baru. Dirinya mendapatkan lebih banyak jitter teknik. Di sisi lain, si Yayoi pun menyebut ini sangat luar biasa. Dirinya merasakan kekuatan batinnya melonjak. Li Sutong pun menyebut ini hal yang bagus. Penampilan mereka tidak mengecewakan dirinya. Kemudian di saat yang sama ponsel Han Zhan pun berbunyi dan ternyata itu dari Bai Shuang. Bai Shuang pun meminta Han Zhan untuk segera melihat daftar tugas kota Deep Blue Sky. Tugas baru saja muncul. Dan ternyata itu adalah tugas Jurok tingkat ketiga Wanderer. Bai Shuang pun menyebut bahwa seorang Wanderer dewasa sama bahayanya dengan 3 Master Roh tingkat ketiga. Bai Shuang pun bertanya haruskah mereka mengambil misi ini. Han Zhan pun meminta Bai Shuang untuk pergi ke jalan Xia Barat. Mereka akan mendiskusikan ini secara langsung. Segera Han Zhan mengajak si Yayoi untuk pergi karena ada misi baru. Li Sutong pun menyebut bahwa sekarang dirinya benar-benar merasa seperti orang yang kesepian. Kemudian di saat yang sama seorang pelayan datang menemui Li Sutong. Pelayan itu pun mengatakan bahwa Nona Ling Zhen telah ditemukan, tapi dia menolak untuk kembali menemui Li Sutong. Li Sutong pun seketika bertanya di manakah dia sekarang. Pelayan pun menyebut bahwa dia sekarang berada di kota Shanghai. Kemudian berpindah ke jalan Xia Barat. Bai Shuang pun bertanya apakah Han Zhan sudah memutuskan untuk pergi atau tidak. Han Zhan pun menyebut bahwa mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ini adalah peluang besar untuk mengungguli yang lain dalam hal poin. Menurut Bai Shuang, Wanderer sangatlah berbahaya. Bahkan jika dia hanya seukuran remaja, mereka tidak akan punya kesempatan. Lalu Han Zhan pun bertanya apakah Bai Shuang tahu arti dari Red Alert. Bai Shuang pun bertanya apa maksudnya. Han Zhan pun menyebut bahwa artinya jika mereka tidak melenyapkan Wanderer itu, setelah dia dewasa sepenuhnya dia bisa menghancurkan seluruh kota.
Mereka tidak memperjuangkan poin mereka. Mereka berjuang untuk melindungi umat manusia. Ivan pun menyebut Hanzan sangat mulia. Untuk itu mereka akan bersulang untuk itu. Bai Suang pun mengerti dan dirinya akan membawa mereka semua ke lokasi misi sekarang juga. Kemudian di lokasi misi sebuah tim telah sampai di sana. Menurutnya, inilah kemampuan khusus Wanderer Black Veil. Black Veil dapat mematahkan semua persepsi, memisahkan dirinya dari dunia luar, menciptakan alamnya sendiri. Apapun yang berada di dalamnya, terlepas dari apakah dia memiliki tanda-tanda kehidupan atau tidak, semuanya akan mengalami penuaan dan pembusukan, yang pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran. Lalu salah seorang anggota pun bertanya kepada kaptennya, para petinggi mengirim mereka untuk menangani Wanderer itu. Mengapa mereka masih mengeluarkan misi keluar? Apakah para petinggi tidak mempercayai mereka? Menurut kapten, Wanderer itu sangat kuat dan mereka membutuhkan umpan dalam jumlah besar untuk memancing mereka. Mendengar hal ini, anggota lain pun mengerti. Kapten tim pun menyebut bahwa tidak lama lagi mereka akan bertindak. Mereka akan menunggu sampai umpan meriam gelombang pertama masuk. Dan saat ini, kapten tim itu memperhatikan sebuah tim yang mencoba untuk masuk. Di sisi lain, Hanzan menyebut bahwa itu adalah Black Veil yang dilepaskan oleh Wanderer dan meminta semuanya untuk berhati-hati. Bai Suang pun bertanya apakah mereka semua sudah siap. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa kembali. Ivan pun mengatakan bahwa ini tidak ada efek bagi dirinya. Ivan tak peduli. Hanzan pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Semuanya akan baik-baik saja dan segera mengajak mereka untuk masuk ke dalam Black Veil. Kemudian saat mereka masuk ke dalam, kondisi kota terlihat sepi. Hanzan pun menyebut kehadiran insektoid di sini sangat kuat dan meminta mereka untuk tetap waspada. Xia Youwei pun merasa bahwa dirinya sedang diawasi. Rasanya ditatap oleh sepasang mata yang tak terlihat. Lalu Xia Youwei pun mendekati Hanzan dan bertanya apakah Hanzan mendengar suara aneh itu. Sepertinya ada kekuatan yang menguras hidup mereka. Menurut Bai Suang, Black Veil memiliki skill yang disebut Life Deprivation. Selama mereka berada di dalamnya, energi mereka akan terkuras perlahan hingga mati. Ivan juga mengetahui hal ini. Menurut data, waktu mereka hanya setengah jam. Jika mereka tidak bisa membuka Black Veil dari dalam selama waktu itu, mereka semua akan menjadi makanan bagi pertumbuhan Wanderer. Bai Suang pun seketika menunjuk ke arah depan dan bertanya apakah yang Ivan maksud adalah bola hitam itu. Ivan pun membenarkan hal tersebut. Hanzan pun menyebut bahwa mereka hanya perlu menghancurkannya. Namun tiba-tiba permukaan lantai pun berubah dan perlahan mulai menghisap mereka. Ivan pun segera menangkap Bai Suang yang hampir terhisap. Hanzan pun meminta mereka bertahan karena dirinya akan datang. Namun tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah dinding. Hanzan pun mengatakan bahwa ini adalah kemampuan kedua yang diberikan kepada Wanderer pada benda apapun, yaitu Life Bestowal. Xia Youwei pun bertanya apa itu Life Bestowal. Menurut Hanzan, hidup bisa dirampas tapi bisa juga dianugerahkan. Benda yang diberi kehidupan tak hanya terbatas pada manusia saja, tapi bisa juga berupa senjata, peralatan, dan bahkan tanah sekalipun. Mendengar hal ini, Xia Youwei pun mengajak Hanzan untuk menerobosnya bersama-sama. Dan seketika Xia Youwei merubah bentuknya ke mode senjata. Dan segera Hanzan mulai memainkan melodinya dan memicu gelombang serangan, dan serangan ini mulai menghancurkan dinding yang ada di depan mereka. Namun serangan ini saja tidak cukup karena dinding ini mampu meregenerasi dirinya. Hanzan pun menyebut ketahanannya kuat sekali, sama sekali tidak bisa dihancurkan. Namun tiba-tiba Hanzan pun dikepung oleh banyak dinding. Hanzan pun menyadari bahwa ini situasi yang buruk. Wanderer mencoba menjebak mereka. Dan tiba-tiba sebuah cahaya mendekat ke arah Hanzan, dan ternyata itu adalah sosok monster terbang. Hanzan yang kaget melihat hal ini segera menghindari serangga tersebut, dan serangga tersebut masuk ke dalam dinding itu. Hanzan pun bertanya-tanya apakah itu. Xia Youwei pun juga menanyakan pertanyaan yang sama. Dengan ini Hanzan dan Xia Youwei mencoba pergi terlebih dahulu agar bisa lepas dari kepungan Wanderer.
Di sisi lain, tim lain pun juga mulai masuk menyusul tim Hanzan. Kapten tim pun menyebut bahwa sepertinya tidak akan ada lagi makanan meriam segar dan meminta semuanya untuk tetap waspada. Salah satu anggota meminta kaptennya untuk tidak khawatir. Mereka semua di sini tingkat ketiga dan roh kontrak tingkat ketiga. Mereka pasti akan menyelesaikan misinya. Yang lainnya pun membenarkan hal ini. Bahkan jika keadaan memburuk, mereka masih bisa mundur dengan aman. Namun tiba-tiba getaran pun terjadi di tempat mereka dan memunculkan dinding-dinding itu. Salah satu anggota pun meminta yang lain untuk berhati-hati. Lalu anggota lain pun menegur kapten mereka yang nampak diam dan menanyakan keadaannya. Namun tiba-tiba kapten tim pun menjadi gila dan mulai menyerang rekannya. Anggotanya pun bertanya apa yang sedang kapten lakukan. Dan ternyata kapten saat ini sedang dikendalikan oleh salah satu serangga. Dan serangga ini pun mulai masuk ke tubuh anggota yang lain. Kemudian di tempat lain, Yivan ternyata berhasil menyelamatkan Bai Suang yang terhisap. Bai Suang pun seketika mengucapkan terima kasih. Yivan pun menyebut bahwa Wanderer ini mencoba menjatuhkan mereka satu persatu. Bai Suang pun bertanya apakah Yivan tidak bisa merasakan benang tak kasat mata itu. Yivan pun menyebut bahwa dirinya bisa merasakannya, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari dirinya. Bai Suang pun mengatakan bahwa dirinya iri kepada Yivan yang memiliki karunia seperti itu, tanpa perlu mengkhawatirkan hidupnya. Yivan pun menyebut karunia tidak bisa mati ini lebih kepada hukuman untuk dirinya sendiri. Lalu Yivan pun menyebut karena mereka tidak bisa pergi sekarang. Yivan pun menyebut bahwa mereka menyerah saja. Bai Suang pun bertanya siapa yang bilang bahwa mereka tidak bisa pergi. Yivan pun seketika bertanya apakah Bai Suang punya cara. Bai Suang pun meminta Yivan untuk bangun. Yivan hanyalah debu tak bernyawa. Dan seketika Bai Suang pun menghancurkan dinding tersebut. Yivan pun nampak tidak percaya dengan hal ini. Dan di saat yang sama mereka pun melihat seseorang berdiri di balik dinding. Bai Suang pun memanggil Hanzan dan meminta Hanzan untuk menghindar. Dan seketika Hanzan melompat menghindari reruntuhan dinding tersebut. Hanzan pun tidak menyangka mereka akan bertemu kembali di sini. Bai Suang pun menyebut bahwa dirinya baru saja menggunakan berkahnya untuk menghancurkan labirin. Dirinya tidak pergi jauh. Namun tanpa mereka berdua sadari, sebuah serangan sedang mengarah kepada mereka. Hanzan pun segera meminta Yivan dan Bai Suang untuk memperhatikan punggungnya. Segera mereka pun berbalik dan benar saja sebuah tangan golem melayang ke arah mereka. Hanzan pun seketika meminta mereka berdua untuk segera menjauh. Bai Suang pun menyebut bahwa ini situasi yang tidak bagus. Hanzan pun segera menggunakan sweep wind hingga memicu pusaran angin. Dan di saat yang sama sebuah serangan jatuh ke arah Hanzan. Bai Suang pun menyebut bahwa ini tidak bagus. Ini merupakan gelombang kejut dan hal ini pun membuat Bai Suang dan Yivan terlempar. Hanzan pun mengatakan bahwa semua ini dipanggil oleh Wanderer. Mereka harus menghancurkan tubuh Wanderer itu secepat mungkin. Setelah melepaskan selubung hitamnya, tubuhnya menyatu dengan seluruh dunia gelap dan sekarang yang tersisa hanyalah bola hitam ini. Jika mereka menghancurkan bola itu, mereka bisa membunuh Wanderer itu. Bai Suang dan Yivan pun maju dan meminta Hanzan untuk maju, dan mereka akan membantunya. Dan di saat yang sama, Golem pun mulai maju, dan Yivan dengan cepat melompat maju dan mengaktifkan kemampuan immortality-nya, dan serangan ini pun ditahan Yivan dengan tubuhnya. Yivan pun memberitahu Hanzan, immortality shield-nya hanya mampu menahan 6 serangan, dan meminta Hanzan untuk cepat menemukan solusinya. Hanzan pun meminta Yivan untuk bertahan, dirinya akan pergi membunuh tubuhnya. Dan seketika Hanzan melepaskan Six Divine Guardians of Heaven, Servant of the Emperor. Dengan ini Hanzan pun melepaskan serangan kuat yang mengarah kepada bola hitam tersebut. Dan untuk episode selanjutnya tunggu komiknya update kembali. Sekian dan terima kasih.